seumuran mereka ya, seumuran anak-anak ini. Iya, benar benar benar. Oke, baik Bu Rika. Teman-teman sejawat, adik-adik junior, teman sejawat dokter gigi semua ya, bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air yang tenang, menghanyutkan. Izinkan saya mengucap salam kepada teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dibuka ya ininya, di unmute, ya. Dingin-dingin minum teh hangat, diminum di hari pagi. Ucapan salam, kurang semangat, mohon diucap sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Terima kasih ya sejawat-sejawat sekalian, junior-junior yang keren-keren dan hebat-hebat ya, yang mau memilih Nusantara Sehat merupakan bagian dari perjalanan karirnya, awal perjalanan karirnya sebagai dokter itu adalah dokter yang luar biasa. Keren ya, pengabdian kalian luar biasa ya. Oke. Baik, izin share screen biar enak kenalannya ya. Oke. Yes. Jadi adik-adik junior teman sejawat sekalian ya, tadi udah disampaikan oleh Dr. Gigi Zulkifli. Saya akan membawakan sedikit tentang etika ya, etika kedokteran gigi karena memang semuanya harus dijaga etika. Bagaimana etika seorang dokter gigi yang baik, yang menjunjung tinggi marwah profesi ya, menjadi seorang dokter gigi yang bermartabat ya. Berikan izin ya, mohon maaf ini adik-adik teman sejawat sekalian kebetulan lagi minum. Harus banyak minum Bu Asi. Ya, minum dulu kalau gitu. Bu Asi baru pulang dari Kongres PDGI kemarin. Iya, jadi capek banget pulang Kongres kemarin ya. Saya baru bisa berangkat hari Jumat subuh sampai di Balikpapan jam 8 pagi. Landing jam 8 pagi dan saya nggak tidur selama 24 jam. Tidurnya 24 jam kemudian jam 8 pagi hari Sabtu baru bisa tidur. Ya kondisi kongres memang sangat luar biasa. Ini adalah pesta demokrasinya dokter gigi Indonesia. Jadi sayang sekali kalau saya melewatkan momen-momen seperti ini yang cuma bisa 3 tahun sekali ya. Malah sekarang 5 tahun ya karena terakhir kita kongres itu di Medan 2017 ya, Mei 2017 dan baru bisa kongres lagi Maret 2022 ya. Jadi sangat ditunggu-tunggu ya, saya nggak mau melewatkan momen apapun dalam kongres. Oke. Baik, sejawat-sejawat sekalian salam kenal buat angkatan kelas 5 sudah pasti kenal ya, beberapa dokter gigi yang di kelas 5 bahkan yang saya coach, salah satu coach dari Puskesmas Hyung. Halo, siapa? Dokter gigi kita? Hyung. Henry. Ya, Henry pasti selalu ketemu dengan saya. Ibunya. Selalu jadi ibunya. Ya. Baik, salam kenal. Ya, salam kenal, panggil saya Ibu Asih aja, ya, atau Dokter Asih sama aja. Tapi yang jelas tadi sama Bu Rika ya, sama Dokter Gigi Rika saya Widya Iswara, BPPK Ciloto, ya. Kemudian tadi saya sekilas mendengar beberapa hal tentang struktural, fungsional. Nah, bisa dilihat dari perjalanan karir yang saya punya, ya. Yang jelas S1 kedokteran gigi, S2 itu magister kesehatan. Kalau ditanya kok mau sih Bu ngambil MKes kan gitu ya. Ya namanya kondisi 2003 pada saat itu ya, 2001 pada saat itu peluang yang ada di saya itu adalah menjadi S2 ya, mengikuti spesialis magister kesehatan. Dan ini cari yang gratisan. Oh, kok bisa yang gratisan ini? Cari beasiswa ya, kebetulan dapat beasiswanya di FKM UI. Kalau saya ditanya secara pribadi, tentunya saya pengen jadi spesialis. Seperti cita-cita kalian. Kalian dokter gigi pasti pengen jadi spesialis. Tapi nyatanya perjalanan hidup ya, apalagi 2001 itu saya sudah punya anak 2 ya, yang boleh dikatakan
pasti butuh mungkin biaya segala macam untuk sekolah, jadi tentu cari yang gratis ya. Cari yang gratis tentu dapat beasiswa, alhamdulillah lulus itu kebetulan dari DHS ya, itu dari kerjasama Indonesia dengan DHS istilahnya itu kalau nggak salah Amerika ya. Jadi kita dari Dinas Kesehatan, kebetulan saya dari Riau dapat beasiswanya di situ. Nah, kemudian saya coba lagi lanjut S3 ya, lanjut S3 kalau ini sudah nggak cari beasiswa lagi, tapi cari-cari ilmu. Saya itu orangnya nggak bisa diem. Orang kalau ngelihat saya, Bu sih energik banget, Bu sih pakai baterai apa sih, alkalin plus plus plus. Saya selalu bilang begitu ya. Nah, pokoknya gimana caranya saya pengen belajar lagi ya. Kan kalian tahu kita hidup ini buat belajar. Tentunya dengan ibadah, diiringi dengan ibadah yang harus lebih kuat ya so pasti. Tapi mengisi dunia, mari kita belajar karena dengan belajar dengan ilmu kita dihargai orang. Ya, jadi dapatlah saya cari yang mudah, cari yang murah, cari yang mudah, cari yang murah. Jadi saya dapat di Malaysia ya, dalam hal ini di University Selangor itu saya masuk 2013 bermasalah visanya ya, visanya bermasalah, jadi saya mulai aktif, mulai menulis itu di 2014 ya, mulai Oh iya, abdi mah ono Catherine. Oh, gitunya. Rika bocor. Oh, bocor, Bu Mar'a bocor, Oh, Bu maaf. Mar'a. Oh, Bu Mar'a. Bu Mar'a di situ ya. Oke, jadi adik-adik teman sejawat sekalian, jadi kondisinya seperti itu. Jadi boleh dikatakan ngambil S3 itu udah cukup umurnya. Ya, cukup umurnya yang pasti udah hampir 50 baru ngambil S3. Ya, tamatnya 2016 sebenarnya. Tamatnya 2016 tapi di wisuda 2017 karena Malaysia itu cuma mewisuda 1 tahun 1 kali. Jadi saya tamat itu September, wisudanya November. Tamat September 2016, wisudanya nggak boleh di November 2016. Karena nggak cukup masalah administrasinya harus di atas 3 bulan ya. Saya di bawah 3 bulan jadi nggak boleh, akhirnya cuma boleh dapat wisuda di 2017. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, tadi saya bilang saya dari USU. Teman-teman, adik-adik ada yang dari USU? Yang dari USU Sumatera Utara? Ada dong. Nah, coba raise hand, saya mau lihat berapa orang yang dari USU. Raise hand, oke. Grace, mana lagi? Raise hand, raise hand. Oke. Oh, cuma Grace sendiri ya? Kita berapa orang? Kita berapa orang? Kita berapa orang di sini? Dok, ada 24 dokter. Oh, Dokter Noval 24. Oke. 24 orang ya. Iya. Nama-namanya saya sudah dapat dan saya sudah kirim ke Dokter Zul. Mudah-mudahan sertifikat kita bisa secepatnya keluar. Oke. Karir tadi Dokter Zul banyak cerita. Sebenarnya kalau kita cerita karir kita bukan mau menjadi ria, tapi sebenarnya kami, Dokter Zul, Dokter Rika, Dokter Heti itu sebenarnya pengen memotivasi kalian. Ya, perjalanan kalian tuh masih panjang, banyak yang bisa dikerjakan. Ya, kalau saya udah loncat-loncat, tapi yang jelas saya pernah dosen Baitur Rahmah Padang. Ada yang dari Baitur Rahmah? Ada kedokteran gigi Baitur Rahmah? Mita dari Baitur Rahmah? Gitu. Oke ya. Saya Baitur Rahmah, Mita belum lahir kali ya. Saya di Baitur Rahmah 9293. Mita belum lahir kan? Ya. Oke, senang sekali ya ketemu sejawat-sejawat yang pokoknya keren, luar biasa. Yang jelas saya pernah di Baitur Rahmah, waktu itu dosen kontrak ya, belum CPNS. Nah, zaman dulu begitu kita tamat dokter gigi itu begitu tamat langsung diterima CPNS asal mendaftar ke Depkes, istilahnya bukan Kemenkes ya, kalau dulu namanya Depkes. Kita mendaftar ke Depkes, kemudian keluarlah SK CPNS. Nah, saya SKCPNS-nya waktu itu dapatnya di Jambi. Ngajar SPRG, Sekolah Pengatur Rawat Gigi Jambi. Tidak diurus sama sekali. Ya kalau ditanya namanya dokter gigi itu pengennya kerjanya di puskesmas ya, seperti kalian awal kerja itu pengennya di puskesmas. Tapi Kementerian Kesehatan Depkes dalam hal itu dulu
Saya nggak tahu, tidak diurus sama sekali. Saya sih pasrah-pasrah aja, ikhlas-ikhlas aja kalau memang harus ditempatkan di bagian timur, di bagian tengah misalnya ya, no problem. Biar aja lah saya berboyongan dengan suami dan anak ya. Pada saat itu anak saya sudah 1 ya, tahun 93 anak saya yang besar lahir ya. Nah, saya pikir nggak apa-apa, demi mengabdi kan gitu. Ternyata Allah kasih saya di Jambi sebagai dosen lagi ya. Dosen kedokteran gigi, dosen keperawatan gigi, dapatnya di Jambi. Nggak apa-apa, saya jalani 3 tahun. Apalagi dulu ada istilah wajib kerja sarjana ya, WKS. Oke, sampai 97 saya pindah ke Riau. Kenapa? Ya, kenapa? Ternyata bisnis atau pekerjaan suami saya agak kurang, ya dia merasa kurang nyaman lah, merasa gimana kalau dia malah ikut saya ya. Jangan dulu ya, oke-oke aja ya. Saya yang PNS, saya yang CPNS, suami mengikut kan gitu. Tapi kondisinya yang namanya laki-laki, kepala rumah tangga, dia merasa nggak nyaman kalau dia harus ikut saya. Dia buka usaha di Riau ya, akhirnya menarik saya tinggal di Riau ya. Jadi dari tahun 97 sampai 2018 saya di Riau. Cukup lama, 21 tahun. Ya, 21 tahun di Riau. Kemudian saya menjadi Widya Iswara. Jadi kalau ditanya, Widya Iswara udah lama? Udah, saya Widya Iswara dari tahun 99. 30 tahun saya sudah menjadi Widya Iswara. Ya, sambil juga saya mengajar karena saya sudah S2, jadi saya mengajar di universitas ya, bukan ngajar gigi, tapi yang diajar adalah kesehatan masyarakat. Ya, oh kok bisa sih Bu? Lah iya karena S2-nya magister kesehatan. Jadi kalau kita berpatokan, oh saya harus spesialis, kalau Allah kasih takdirnya Anda menjadi seorang public health, jalani aja. Yang penting jadilah yang terbaik. Ya. Dan profesi utama Anda jangan pernah lupa. Profesi utama apa? Dokter gigi. Ya, jadi saya dosen, terus saya Widya Iswara, saya tetap praktek sore. Sampai sekarang, tapi kalau saya pulang ke Pekanbaru baru praktek. Karena saya kliniknya di Pekanbaru. Oke. Nah, ini dia. Tadi ada yang nanya, kalau jadi struktural dokter gigi gimana? Bisa. Tuh, lihat, saya 2015, 2018 itu struktural eselon 2. Kok bisa, Bu? Nah, ini dia. Saya tuh orangnya paling nggak mau ngelepas peluang kalau peluang itu persyaratannya, kriterianya itu saya penuhi. Bisa saya penuhi. Jadi, saya bidding assessment eselon 2. Yang saya pilih sebenarnya bukan wakil direktur medik perawatan rumah sakit jiwa. Saya waktu itu memilih kepala badan pemberdayaan perempuan. Pada kondisi saat itu saya sedang ketua PDGI Provinsi Riau. Ya, semua tahu dokter gigi 90% laki perempuan. Ya, terus saya suka perempuan-perempuan Indonesia pasti, apalagi yang dokter gigi itu adalah orang-orang yang luar biasa aktifnya, semangatnya, pemikirannya, dan saya menjadi ketua PDGI dari tahun 2011 sampai 2017, 2011-2014 saya PDGI Pekanbaru, 2014 sampai 2017 saya di Provinsi Riau, ya, ketua PDGI Provinsi Riau. Otomatis dari hampir 1.000 anggota PDGI Riau, itu kan hampir 90% kan perempuannya. Nah, mereka itu luar biasa pemikirannya. Saya lempar aja satu ide, ya, kita mau ngapain nih? Kita dalam HUT PDGI kita mau buat apa ini? Gimana nih? Kalau kita misalnya, gimana begini mbak. Nah, mereka tuh seperti itu. Oke, saya lempar, mereka kasih tambahan begini, mereka jalan, kegiatan jalan. Jadi kalau orang berpikir seorang dokter gigi susah mengumpulkan SKP, seperti kalian nih ya, susah banget ngumpulin SKP. 30 SKP 5 tahun setengah mati mengumpulkannya, itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Waktu saya jadi ketua PDGI Pekanbaru ataupun ketua PDGI Pengwil Riau, saya 1 tahun bisa membuat kegiatan dengan SKP sekitar 70. 1 tahun. 70 SKP. Ya, luar biasa kan? Nah, kenapa? Karena saya selalu ngajak teman-teman anggota itu untuk aktif. Kita bikin baksos, kita bikin round table discussion. Yuk kita bikin kegiatan apa lagi nih yang bisa menambah
ilmu. Bahwa saya ngajak mereka menulis misalnya, menulis di koran, menulis apa, tentang apa. Nah, itu ada SKP nggak? Ada. Ya, jadi jangan pernah takut dengan SKP yang, oh SKP saya nggak cukup, 5 tahun baru kumpul 10 misalnya. Lo ngapain 5 tahun? Nah, tentu perlu dipertanyakan. Ya. Makanya PBPDGI pada saat saya perpanjangan STR, ya, saya ngumpulkan SKP 3 tahun, saya ngumpulin SKP, itu yang tercatat sama saya. Saya bisa ngumpulin 233 SKP dalam waktu 3 tahun. 2 tahun yang awal pertama saya nggak kumpulkan, saya nggak hitung, karena bisa sampai 400 SKP. 30 saya ngumpulin 233 SKP. Saya kirim ke PBPDGI bilang, kalau ketua Riau ini orang edan, istilah mereka begitu. Orang edan nggak usah lagi lah dilihat. Saya ngumpulin SKP-nya waktu itu masih manual, belum sertifikasi seperti sekarang. Berarti kan harus di-print ya, ya kan surat pernyataannya, terus atasnya itu bisa kayak sebel tesis. Ya, sampai mereka bilang itu khusus ketua Riau dokter gigi kasih kayu, itu nggak usah dilihat, itu orang edan. Orang perlu 30 dia bisa ngumpulin 233 SKP. Ya, jadi nggak usah panik, nggak usah takut dengan SKP, nanti STR-nya nggak keluar, santai aja, ikuti saja. Yang penting ada baksos, ada kegiatan teori yang Anda lakukan, Anda bisa menulis, Anda praktek, Anda kalau memang bisa jadi moderator, sedikit berbagi ilmu untuk pembicara misalnya, kenapa enggak, usulkan. Saya bisa. Ya, jadi nggak usah takut ya untuk SKP. Ya, jadi saya tahu teman-teman ya dokter gigi itu orang-orang hebat. Makanya pada saat saya asesmen eselon 2 itu saya minta kepala badan pemberdayaan perempuan karena saya pengen memberdayakan masyarakat perempuan-perempuan Riau pada saat itu. Perempuan-perempuan Riau supaya bisa berkembang, supaya bisa pemikiran-pemikiran panjangnya ya, tentang pembangunan Riau itu bisa dipakai. Ya, ternyata pada saat asesmen saya dinyatakan lulus. Ya, dinyatakan lulus, cuma kondisinya Pak Gubernur tidak memberikan kesempatan pada saya untuk kepala badan pemberdayaan perempuan, tapi justru saya dipindah, dilantik menjadi wakil direktur medik keperawatan rumah sakit jiwa. Tadinya saya was-was, saya tidak punya pengalaman rumah sakit. Ya, dari perjalanan karir, Anda bisa lihat, tidak punya pengalaman rumah sakit. Kerja saya cuma dosen wijaiswara. Kalau puskesmas saya berani. Kenapa? Pada saat saya menjadi wijaiswara, yang saya ajar itu adalah petugas-petugas puskesmas. Saya bisa belajar dari pegawai-pegawai ya dokter gigi, bidan, perawat yang saya ajar di Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan tentang puskesmas. Pelatihan ke rumah sakitan itu jarang dilakukan di Bapelkes. Otomatis saya punya pengalaman puskesmas. Walaupun saya tidak terjun langsung kerja. Disertasi saya, pada saat itu saya tesis saya S2 juga tentang manajemen puskesmas. Tapi kondisinya Pak Gubernur taruh saya di rumah sakit. Awal pertama saya rada-rada panik, tapi yang namanya Sri Asih Gahayu itu orangnya nggak mau diem. Saya harus belajar. Masa saya tidak bisa menaklukkan rumah sakit? Masa saya tidak bisa belajar ke rumah sakitan? Kan begitu ya. Akhirnya saya terima, saya belajar. Alhamdulillah bisa bertahan sampai 3 tahun. Yang saya berikan kepada rumah sakit jiwa lagi, bukan rumah sakit gigi mulut. Rumah sakit jiwa dokter gigi yang pegang. Staf saya ada 450 orang. Bidan, psikiater, dokter-dokter spesialis, perawat. Banyak sekali. Kita bisa. Dokter gigi bisa. Tidak melulu hanya dalam bidang kedokteran gigi. Kita loncat. Artinya apa? Kita out of the box. Pernah dengar out of the box? Ya. Jangan jadi kata di bawah tempurung. Utak-utak nggak ada kesempatan, pengennya ilmu kedokteran gigi. Kalau bisa kita lompat dulu, sementara ilmu kedokteran giginya jangan lepas. Artinya kita masih bisa praktek, kita bisa ikut seminar, kita bisa ikut hands-on. Nampaknya tentu seperti itu. Nah, ilmu baru yang diberikan kepada kita melalui jabatan, melalui sekolah, ambil. Ya, alhamdulillah banyak yang bisa saya berikan untuk rumah sakit jiwa. Ya, saya dipercaya menjadi ketua akreditasi rumah sakit jiwa. Pada saat itu
dan Rumah Sakit Jiwa meraih akreditasi paripurna bintang 5. Ya, alhamdulillah bisa. Artinya dokter gigi yang tidak punya pengalaman rumah sakit tapi mau belajar. Yang penting kita mau belajar, bisa. Ya. Rumah Sakit Jiwa pada saat itu belum punya logo. Tapi dengan inisiatif saya, kemudian dengan pemikiran beberapa orang, kita bisa mengeluarkan logo Rumah Sakit Jiwa yang selama ini belum pernah ada. Dari Rumah Sakit Jiwa berdiri sampai berapa belas tahun itu nggak pernah ada logo, kita bisa keluarkan. Ya, dan banyak lagi yang bisa kita berikan. Selagi kita mau berpikir, selagi kita mau belajar dan kita mau mengembangkan diri ya, teman-teman sejawat sekalian. Oke, apa lagi ya? Nah, jadi kok mau Bu ninggalin Rumah Sakit Jiwa pindah ke Ciloto? Nah, saya pindah ke Ciloto. Ya, kenapa? Kondisinya saya pengen kangen. Nah, itu dia karena biasa mengajar. Kalau jadi wakil direktur itu kan di balik meja ya, di balik meja. Tuh saya jarang apa ya? Jarang bisa ketawa-ketawa begini nih, happy-happy sama teman-teman peserta pelatihan ya. Kalau jadi widya suara itu kan senang-senang ya, happy-happy, tawa dalam kelas, tepuk salut, hai, halo, pantun. Kan begitu ya. Artinya apa? Apa kabar hari ini? Kalian pasti akan jawab, hari ini saya bahagia. Itu satu semangat buat saya. Nah, pada saat saya jadi pejabat pada saat itu, ngurusin rumah sakit, kayaknya muka saya ditekuk terus. Kenapa? Permasalahan rumah sakit itu nggak habis-habis. Ada aja. Kayaknya saya jarang senyum. Jadi seringnya marah-marah ya kan pada saat itu. Ya, lama-lama capek ya, lama-lama capek. Terus kesempatan untuk ngajar tuh saya nggak ada, padahal hobi saya kan mengajar. Ya, kesempatan mengajar tuh nggak ada karena terlalu banyak berkutat di permasalahan rumah sakitan ya. Terus saya pengen jadi widya suara balik kan gitu. Ditawari lagi di Provinsi Riau saya nggak mau. Saya pikir kenapa enggak saya coba di Kementerian Kesehatan. Artinya kan wilayahnya lebih luas lagi. Dapatlah saya di BPBK Ciloto sampai sekarang dan happy ketemu kalian, ketemu anak-anak Nusantara Sehat. Hari ini besok saya masih ketemu lagi dengan pelatihan public speaking, ketemu dengan pelatihan pemimpinan pengawas, ketemu lagi dengan pelatihan PPK. Itu happy, tiap orang berganti terus dan di dalam kelas tuh seperti ini. Ya. Apa lagi ya? Oke, yang jelas dari sebegitu banyak mungkin karir dokter gigi. Saya dokter gigi, saya masih praktek, saya PNS, saya widya iswara, saya trainer di beberapa pelatihan. Saya juga penyuluh anti korupsinya KPK. Ya, kok diambil sih Bu? Ada kesempatan, lagi-lagi ada kesempatan. KPK buka menerima calon penyuluh anti korupsi. Kenapa enggak? Saya daftar, saya belajar, harus lulus 10 modul, ya kan? Harus lulus 10 modul online. Daftar. Ya. Kemudian pelatihan, kemudian disertifikasi. Alhamdulillah sampai sekarang saya menjadi penyuluh anti korupsinya KPK. Kemudian ada satu yang belum masuk. Saya November kemarin wisuda. Wisuda apa lagi, Bu? Saya wisuda menjadi mediator kesehatan. Mediator hukum kesehatan. Jadi dalam penyelesaian masalah sengketa medis, masalah sengketa-sengketa yang sebelum masuk ke pengadilan itu boleh karena bersertifikasi mediator dari Mahkamah Agung. Ya, sekolah lagi, belajar lagi, no problem. Selagi masih kita mampu, kita belajar. Kemudian apa lagi? Oh, saya juga bersertifikasi tenaga pelatih kesehatan. Jadi saya dengan Bu Rika itu tenaga pelatih yang sudah disertifikasi Kemenkes untuk melatih. Beda dengan widya iswara. Ya, ini adalah tugas tambahan kita khusus melatih calon-calon tenaga pelatih program kesehatan untuk Indonesia, gitu ya. Tapi kembali lagi, apapun yang paling mulia itu adalah pekerjaan saya yang terakhir. Ibu rumah tangga. Ya, jadi sehebat apapun kita meloncat tinggi, pada saatnya kita pada saatnya kita harus tetap melihat bahwa saya ini adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang tetap harus menyiapin kebutuhan keluarga, makanan, pakaian, ya, nyiapin segala perlengkapan mereka. Itu adalah yang paling mulia. Ya, jadi jangan lupa kodrat.
ya. Teman-teman sejawat sekalian, jangan terakhir dilupakan. Tadi saya cerita anak saya yang gede itu kelahiran 93, makanya saya bilang kalian tuh seumuran anak saya. Anak saya yang besar dokter, sekarang lagi ngambil spesialis penyakit dalam di UI, di FKUI. Sekarang tahun kedua. Ya, ini yang nomor 1. Yang nomor 2, teman sejawat kalian. Saya nggak tahu, jangan-jangan ada teman Filza di sini. Ya, dari UGM 2012. Ada yang dari UGM? Ada yang dari UGM? Nggak ada? Anak saya nomor 2. Nah, siapa yang dari UGM? Auli ya? Auli dari UGM? Iya, Tahun berapa masuknya? iya dong. Tahun berapa Auli ya? 2000, 2000? 2014 dok. Oke, berarti kamu adik kelasnya Filza. Anak saya Filza 2012. Aulia. Filza Hulwani Putri. Oh dok. Nah, mungkin pernah tahu ya, nanti saya liatin ya. Itu anak saya nomor 2. Alhamdulillah, saya pindah ke Jakarta. Saya di Kemenkes. Sekarang yang terusin praktek saya adalah Filza. Ya, nah, itu yang nomor 2. Nah, si bungsu masih SMA kelas 3. Insya Allah tamat tahun ini ya. Katanya sih mau jadi dokter juga. Bismillah, amin. Ya, mudah-mudahan maunya ikut ke mamahnya semuanya, nggak pengen ikut ke papanya. Padahal kalau kita mau kalau kita cari materi, mungkin sebenarnya lebih enak kalau itu pekerjaan bapaknya, kan gitu ya. Tapi nyatanya 3 anak saya maunya 3-3 jadi dokter. Saya udah bilang jadi dokter itu nggak bisa jadi orang kaya, tapi cukup ya, mau apa aja bisa, tapi tidak bisa berlebihan. Kalau mau jadi orang kaya, jadi pengusaha kayak papa, kan begitu. Tapi nggak, 3-tiganya nggak mau. Mau kayak mama aja. Nah, ya sudah. Saya nggak pernah larang anak saya mau jadi apa. Yang penting jadi orang baik dan ada manfaat untuk orang banyak saja. Ya, silahkan. Ya, mau jadi dokter silahkan, saya dukung. Ya, jadi itu pengalaman. Nah, itu pengalaman yang saya sampai di sini. Mungkin ada yang mau, sepertinya sangat termotivasi nih dengan Bu Asi, boleh kita sharing sebelum saya masuk ke materi. Gimana caranya Bu? Begini, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang perjalanan karir? Silakan adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Sharing pengalaman untuk memotivasi ya, Bu Rika ya. Ya. Gimana? Jadi nanti adik-adik itu di sana akan bukan hanya klinis ya, kalau tim Nusantara Sehat ini ya, kita ada UKP, ada UKM ya. Jadi silakan, siapa tahu nanti adik-adik kalau UKM itu nanti pekerjaannya apa dengan masyarakat. Yuk. Oke, boleh. Karena terkait dengan puskesmas, insya Allah. Ya, di puskesmas itu kan ada program UKM. Apa ya dokter gigi di UKM yang bisa dilakukan? Nah, itu coba tanya. Ada? Permisi dok, mau Iya, Ya, boleh. Husnul, silakan. kan tadi dokter singgung mengenai SKP ya dok. Oke. Kalau misal selama 2 tahun tuh apa boleh kita pergi seminar dok, untuk ikut-ikut seminar atau hands on, tapi di tempatnya bukan di penempatan kami, kayak di provinsi luar gitu dok, boleh nggak? Terus izinnya itu izin cuti atau izin perjalanan dinas dok? Oke, baik. Husnul, ya. Terima kasih. Iya, pada dasarnya ya, dokter gigi itu wajib mengembangkan profesinya. Nah, kalaupun dokter gigi fungsional yang PNS aja ada poin untuk pengembangan profesi.
ada poin penunjang untuk mengikuti update keilmuan tentang kedokteran gigi. Ya, jadi kondisinya melakukan pendekatan saja, menginformasikan kepada pimpinan puskesmas, kepada dinas kesehatan kalau ingin mengikuti seminar, pelatihan atau kursus diperbolehkan. Selama ini saya dengar nggak pernah ada dihalangi. Tentunya kalian bisa membagi waktu, apakah bergantian dengan yang ada di situ, apakah pada saat itu Anda tidak merugikan masyarakat karena meninggalkan lama, ya sebisa mungkin jangan lama-lama. Pada saatnya jadwal seminar misalnya 2 hari, berarti H-1, H+1, mungkin seperti itu, ya. Karena kalian cari ilmu. Jadi selama ini yang saya dengar sih tidak dipermasalahkan, diperbolehkan. Kalau tidak ada kesempatan, mungkin kalau terpencil jauh, sekarang kan sudah banyak tuh yang online-online ya, ada Dokwiti, ya kan, ada seminar-seminar yang selama ini banyak online yang tidak offline, ya. Kan baru sekarang-sekarang ini aja ada offline. Kongres PDGI juga baru ini offline, ya kan? Tadinya kan nggak bisa dilakukan. Mau dilakukan kongres secara online nggak ada yang terima. Semuanya mau semangat ketemu, seminarnya mau offline ketemu, ya kan gitu. Jadi dipersilahkan, tapi tentunya dengan penjelasan yang lengkap, yang baik kepada pimpinan puskesmas, dinas kesehatan. Kalian tidak meninggalkan tugas terlalu lama sehingga masyarakat sendiri kehilangan, kecarian uang, nggak bisa memberikan pelayanan yang maksimal, yang optimal kepada masyarakat ya. Jadi boleh ya, selama ini nggak ada masalah ya. Oke. Terima kasih, Dok. Oke, apalagi? Apalagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Lanjut aja dulu. Adik-adik, perhatikan ya, boleh bertanya, ayo aktif. Ya. Nah, sesuai dengan judul yang saya kasih, saya selalu memberikan materi tentang etika. Kebetulan di kepengurusan yang baru demisioner. Jadi sekarang nih saya demisioner ya, karena saya masih kepengurusan yang lama ya. Saya di MKEKG. Apa MKEKG? Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi ya. Jadi saya selalu memberikan ini supaya kalian sejawat-sejawat ini bisa menjaga etik. Ya, etika seorang dokter gigi itu seperti apa? Ya, dan mungkin pernah lihat, mungkin pernah download atau pada saat di kampus ada belajar pedoman kode etik kedokteran gigi. Pada saat kalian mungkin di sana itu buku yang dikeluarkan adalah yang kode gigi 2008. Nah, sekarang kita sudah keluarkan yang terbaru. Yang terbaru itu adalah kode gigi 2020 yang sebenarnya mau kita launching untuk di Kongres PDGI 2020 pada saat itu. Cuma kan pandemi ya, karena pandemi jadinya tetap kita cetak, tetap kita bagi kepada seluruh cabang-cabang PDGI wilayah maupun kepada seluruh ikatan keahlian, dosen-dosen, kampus, kita sudah kasih yang 2020. Ya. Nah, termasuk salah satu penulisnya, penyusunnya itu adalah saya. Nah, ketuanya itu adalah Profesor Dr. Gigi Mei Safriyadi. Ya, ini dari Universitas Jember, Kedokteran Gigi Jember. Kemudian penulis yang anggotanya itu adalah Profesor Dr. Gigi Muhammad Dharma Utama. Mungkin pernah tahu ya, dosen Fakultas Kedokteran Gigi Hasanuddin ya. Kemudian ada saya, kemudian ada Dr. Gigi Roberto, spesialis bedah mulut, ini dosen dari FKG UNER ya. Kemudian Dr. Gigi Edi Sumarwanto, ini ahli etik karena dia magister hukum kesehatan juga dari Semarang. Salah satu direktur rumah sakit, saya lupa direktur rumah sakit mana, tapi dari Semarang. Nah, ini kami yang menulis berdasarkan masukan-masukan dan perkembangan yang up to date tentang kedokteran gigi. Kalau dulu kan nggak ada tentang
promosi-promosi online, iklan-iklan zaman Kodegi yang 2008. Nah, untuk yang di 2020 ini sudah ada. Zaman dulu pasalnya kalau nggak salah cuma sampai 18, nah sekarang pasalnya sudah sampai 35. Ya, 35 pasal. Wah, jadi semakin ketat nih seorang dokter gigi dalam melakukan prakteknya ya. Nah, di buku Kodegi itu juga kita ada bagaimana seorang dokter gigi itu menghormati otonomi pasien. Kita harus bisa menjalin hubungan dokter pasien ya. Artinya si pasien harus bisa menentukan yang terbaik bagi dirinya. Tentunya sudah mendapatkan informasi dari si dokter. Jadi jangan pernah pelit memberikan informasi. Pada saatnya si pasien bilang, dokternya enggak dikasih tahu saya tentang informasi itu, kalian berarti melanggar etik. Berarti tidak memberikan informasi yang lengkap. Ya, itu kan di praktek, Bu. Siapa bilang dengan pasien, dengan di puskesmas juga kita harus banyak memberikan informasi yang lengkap. Nah, ini kita menghormati otonomi pasien. Kemudian yang kedua, kita prinsipnya berbuat baik aja. Tujuannya berbuat baik, jangan mikirin bisnis. Ya, jangan pernah berpikir, wah kuliah kedokteran gigi mahal. Gimana caranya saya harus mengembalikan uang orang tua saya yang sudah habis nyekolahin saya. Saya yakin tidak ada orang tua yang berpikir uang dia sudah berikan kepada kita untuk menyekolahkan, dia anggap itu hutang. Ya, tapi bagaimana kalian bisa menjadi orang baik? Ya, bisa melakukan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya kira orang tua manapun sudah cukup senang. Berarti dia sukses dalam mendidik anak-anaknya. Nah, jadi berbuat baik, prinsipnya berbuat baik, hormati martabat manusia. Dokter juga akan mengusahakan agar pasien dirawatnya terjaga kesehatannya. Jadi prinsip berbuat baik, sikap ramah, menolong lebih dari sekedar memenuhi kewajiban. Oke, ya. Kemudian non maleficence, kita tidak merugikan. Ya, ingat sumpah Hipokrates yang kita ucapkan, yang kita lafazkan. Ya, Hipokrates ya. Saatnya Anda setelah melakukan sumpah, Anda sah menjadi seorang dokter gigi. Nggak perlu pakai wisuda-wisudaan lagi. Karena biasanya wisuda dilakukan pada saat kita SKG kan, sarjana kedokteran gigi. Tapi begitu kita selesai menjadi dokter gigi, sudah lulus ujian kompetensi dokter gigi, kemudian kita lakukan sumpah Hipokrates, Anda sah menjadi seorang dokter gigi. Ya, oke. Jadi gimana caranya kita tidak merugikan pasien? Ya, kita berbuat baik dan kita tidak merugikan pasien dalam hal ini. Karena terlalu banyak permasalahan etik yang masuk. Ya, kami dari PBPDGI itu banyak membahas masalah etik. Kalau diperbolehkan masyarakat langsung ke PBPDGI, itu ratusan masalah etik yang harus kami tangani dari 250 cabang se-Indonesia. Cabang se-Indonesia itu berarti kota ya. Ya, PDGI cabang itu berarti kota atau kabupaten. Itu ada 250. Provinsi ada 27. PDGI wilayah itu berarti PDGI yang menaungi satu provinsi itu ada 27. Belum sampai 34 karena masih banyak provinsi yang bergabung-gabung, ya. Oke. Kemudian prinsip keadilan. Ya, perlakuan yang sama untuk orang-orang dalam situasi yang sama, ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara si kaya, si miskin, ya, pejabat, non pejabat. Tapi mereka adalah sama. Tidak ada pertimbangan lain, ya. Oke. Nah, ini nanti saya mau kasih aja ya. Ini kita masuk dalam hal etik, kita tetap harus jaga walaupun keadaan dalam new normal sekarang. Ya, nanti saya kasih bukunya. Ya, enaknya pada saat nanti di Ciloto kita ketemu, saya kasih satu flash disk ya, yang isinya apa-apa ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan apa yang mau kalian lakukan nanti di puskesmas. Kalian tinggal buka. Saya nggak bisa kasih via WA. Kenapa? Karena besar banget. Bisa 1 giga kalau mau minta
ilmu yang ada di saya dalam bidang kedokteran gigi. Ya, banyak sekali. Nanti saya kasih ya. Nah, kondisi dalam new normal begini mungkin pernah ada edaran dari PD awal-awal dulu ya di 2021, PDGI menghimbau seluruh pengurus cabang melakukan pelayanan teledentistry ya. Oke. Ya, teledentistry kalau orang sih bilangnya telemedicine untuk yang kedokteran umum. Kalau kita selalu teledentistry ya. Jadi kita melakukan diagnosa, konsultasi, pengobatan ya. Kita juga melakukan bimbingan pendidikan, pengobatan jarak jauh ya menggunakan teknologi informasi tanpa melalui kontak tatap muka langsung. Makanya pernah keluar atau pernah dengar edaran dari PWPDGI kita tidak boleh melakukan praktek. Ya, Anda dengar ya, pada saat awal-awal dulu. Kita tidak boleh melakukan praktek. Kalaupun praktek hanya yang emergensi saja. Kalaupun kalian diperbolehkan praktek sebisa mungkin ada, apa yang untuk menghisap itu? Apa nama peralatannya? Lupa saya. Ayo. Yang wajib ada di era new normal bagi seorang dokter gigi. Apa nama peralatannya? Saya ingatnya. Apa? Henry? Tol. Wajib ada di praktek kita. Ini bukan ex-house fan, apa ya? Kalau dulu kan ex-house fan. Kedokteran gigi, praktek kedokteran gigi wajib ada ex-house fan. Yang harganya sekitar 9, 10, 11 juta. Aduh, mesin apa namanya? Ya Allah, lupa. Kemarin ada yang nanya sama saya, Pemdanya Cianjur waktu itu ya. Pemda Cianjur nggak mau keluarin dana untuk beli alat itu, gitu. Padahal sudah ada edaran dari PWPDGI wajib ada itu di tempat praktek. Aduh, apa sih namanya? Ya ampun, saya ini kadang nggak praktek. Apa? Aerosol suction, dok. Bukan? Oh, aerosol suction. Aduh. Itu harganya segitu emang kan ya? Mesinnya ya sekitar 9-11 juta. Saya lama-lama saya telepon Filza nih, saya lupa. Nah, itu wajib ada ya. Itu wajib ada di praktek selama kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Oke. Nah, ini kalau kita mau gabung di sini teman-teman sejawat bisa bergabung di Halodoc ya. Kemudian ada Halo Dokter ya. Kemudian ada Klik Dokter. Nah, ini kita dapat loh. Ini juga ada penghasilan ya. Nah, kalau misalnya teledentistry menggunakan aplikasi, kalian bisa download nih. Apa ini namanya? Gigi ID. Nah, ini ada kerjasama dengan PWPDGI. Ya. Mendeteksi permasalahan gigi mulut. Nah, ini ada periksa, info sehat, konsultasi ya. Ada bahkan ada yang pernah ini saya dikirim nih sama Dr. Fuad Husain Akbar, dosen dari Unhas ya. Dokter Asi bantu dong, ya, bantu apa ini? Saya buat buku tentang aplikasi teledentistry ya. Ini bukunya bisa belajar di situ dan aplikasinya saya EasyDen namanya, EasyDen ya. Ada di Play Store, bisa di-download juga ya. Ini buat sini promosi ya enggak. Artinya dalam kondisi pandemi sekarang di mana kita harus galakkan teledentistry, kita masih bisa berperan ya. Kita masih bisa berperan ya. Oke. Nah, ini kalau kita mau cerita tentang iklan ya. Dokter gigi itu tidak boleh mengiklankan diri atau menjadi model iklan. Nah, loh, model iklan pun nggak boleh. Sebaiknya jangan menjadi model iklan. Pepsodent itu juga nggak boleh. Ini saya langsung ya, langsung tidak boleh. Apalagi masuk media acak, ya, masuk media sosial, ya. Jadi kita dilarang karena melanggar undang-undang praktik kedokteran, juga melanggar tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan yang jelas melanggar kode etik kedokteran gigi 2020. Ya.
kecuali yang meminta kita menjadi bintang iklan adalah instansi-instansi layanan kesehatan masyarakat, misalnya Kemenkes, itu boleh. Jadi yang sifatnya adalah edukasi, merubah perilaku masyarakat, misalnya perilaku hidup bersih sehat, mendukung program pemerintah, dan sifatnya tidak komersial, tidak ada menguntungkan satu pihak manapun, apalagi pihak pribadi. Ya, jadi kita dilarang melakukan iklan. Kemudian, ya, nah ini yang saya bilang, permasalahan yang sering masuk ke kami dalam hal ini adalah Majelis Kehormatan Etik. Banyak dokter gigi mengiklankan diri. Mungkin sering lihat di medsos, ya, iklan diri. Apa iklannya? Before, after, hubungi dokter gigi ini. Ya, sebaiknya jangan. Tapi kalau cuma sekedar kita mengedukasi masyarakat, ya, tanpa menunjukkan saya prakteknya di mana, ini di mana, apalagi pakai harga, wah itu jelek banget. Kesannya jadi berdagang. Ya, berdagang. Kita memberikan janji bonus diskon, tidak boleh, dilarang. Ini melanggar etik ya. Nah, kemudian permasalahan etik apalagi miskomunikasi yang paling sering. Komunikasi antara dokter sama pasien. Makanya saya bilang, jadi dokter tolong berikan informasi yang sebanyak-banyaknya. Nanti di puskesmas jangan terlalu banyak janji. Ya. Oh, yang saya tambal pasti Bu awet sampai 10 tahun. Nah, itu janji. Jadi tolong berikan yang sewajarnya. Ya. Makanya tadi selalu terjadi miskomunikasi karena dokter tidak memberikan informasi secara lengkap. Ya. Dokter tidak menepati janji, dituntut sama pasien. Kebanyakan begini, kenapa kalau sudah seperti ini terjadi pelanggaran etik di Kodegi 2020, akhirnya kalian apa? Dilaporkan sama yang merasa dirugikan, pasien misalnya, dia akan melapor ke PDGI setempat. PDGI setempat, tim MKEKG-nya akan langsung turun, ya, menyelidiki, kemudian juga akan menyiapkan hal-hal apa yang harus dilakukan kepada si pelanggar tadi, ya, sejelek-jeleknya pencabutan rekomendasi praktek. Waduh, sedih banget ya. Kalau rekomendasi praktek dicabut oleh si organisasi, berarti kalian nggak bisa praktek. Anda tidak akan menjadi seorang dokter gigi berpraktek kalau tidak ada rekomendasi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Ya. Nah, ini yang fakta-fakta media sosial mungkin pernah lihat. Mengiklankan diri di Instagram, di Facebook, di blog, di WhatsApp, Twitter, Line, Telegram, via YouTube misalnya. Ya, kita berfoto dokter sama pasien di tempat praktek. Jangan. Dokter sedang merawat pasien, kecuali diblur wajah pasiennya ya, dan harus persetujuan pasien. Nah, seperti itu. Ya, memasang iklan jenis layanan, memberikan informasi tentang tarif, diskon, memberikan jaminan keberhasilan, cara pembayaran pakai GoPay, pakai spanduk, poster pelayanan dengan diskon, memberikan hadiah, kursus pribadi di hotel-hotel dan sebagainya, sebaiknya dihindari. Ikutin aja yang ada di kode etik kedokteran gigi, ya, karena pada dasarnya kita bukan pedagang yang cari keuntungan. Ini seperti ini ya. Ini jangan seperti ini ya. Pakai harga dimunculkan di IG, apalagi IG kalian. Ya, seperti ini. Jangan ya. Seperti ini. Seperti ini. Ya, ini merendahkan martabat profesi ya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Pernah lihat ya? Oke. Oke, ya. Jadi apa yang kita harus lakukan ya oleh MKEKG dalam hal ini Majelis Kehormatan Etik harus berpikir adaptif dan cerdas. Kita harus bersikap kritis, bertindak cepat untuk kepentingan anggota dan organisasi, melakukan evaluasi dan berani melakukan perubahan kodegi
Nah, ini yang kita lakukan. Ya, ini demisioner ya, ini demisioner ya. Ini saya, ini Prof. Mei Safriadi, Ketua MKEKG yang demisioner. Ini Prof. Dharma yang dari Unhas. Ini Dr. Edi dari Semarang. Kemudian ini Dr. Gigi Roberto. Ya. Sekarang demisioner, saya sekarang nggak tahu karena belum ada pengurusan yang baru, tentu kita masih lanjut. Tadi seperti kata Dr. Gigi Zulkifli, tetap bekerja. Tetap saja bekerja sebelum kabinet atau kepengurusan yang baru terbentuk ya. Yang jelas kami dari MKEKG sudah melakukan sosialisasi, regulasi, kodegi yang terbaru ya. Sudah melakukan pembinaan kepada Pengwil cabang dan lain-lainnya ya. Bagaimana mengenangani kasus. Nah, ini kita juga keluarkan buku ya. Majelis Kehormatan Etik juga keluarkan buku tentang bagaimana sih tata laksana penanganan pelanggaran etik oleh seorang dokter gigi. Diapain dokter giginya sampai lakukan bagaimana sidang MKEKG dan sebagainya, itu ada kita atur, kita sudah buat bukunya. Ya. Nah, pelayanan dalam era revolusi industri. Kita harus menjadi mediator untuk pendalaman pengetahuan pelayanan secara digital maupun analog. Jadi kita nggak boleh ketinggalan informasi. Yaitu tadi telemedicine, teledentistry, pengembangan entrepreneur, sociopreneur, pelatihan public speaking. Nah, seorang dokter gigi jangan takut bicara. Ya, ada dokter gigi takut bicara, gimana dia memberikan konsultasi kepada pasiennya. Ya. Membangun jejaring, networking, kemudian tentunya kita harus bijak dalam pengelolaan media sosial. Ya. Ini ya. Nah, ini bisa dilihat di kodegi ya. Dokter gigi tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan. Ya, cakupan pasalnya, dokter gigi dilarang melakukan promosi karena melanggar pasal 3 ya. Melakukan promosi dalam bentuk apapun, memuji diri sendiri, mengiklankan alat, bahan, memberi iming-iming baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya. Tapi ya, nah pasal-pasal kodegi yang terbaru itu banyak banget. Ya, semuanya diatur. Jadi kalau mau nanti saya kasih aja soft copy-nya ya buat kalian ya. Saya kasih soft copy kodegi yang terbaru ya. Walaupun dalam proses perjalanannya di Kongres kemarin, saya kebetulan di Komisi C. Komisi C itu yang membahas tentang MKEKG dan BPPA. Apa BPPA? Badan Pengawasan dan Badan Pembina dan Pembelaan Anggota. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran etik, ada yang bela. Siapa yang bela? Itulah Badan Kelengkapan PWP-DGI yang disebut dengan BPPA. Badan Pembina dan Pembelaan Anggota, ya, yang mengerti kondisinya sebisa mungkin sih. Banyak isinya itu adalah dokter-dokter gigi yang mengerti hukum. Nah, kayak saya basicnya saya nggak ada hukum, tapi saya belajar. Ya, saya buat etik, saya belajar. Makanya belajarnya saya ikut seminar-seminar pembekalan hukum, saya ikut-ikut mediator kesehatan, menjadi seorang mediator kesehatan dalam penyelesaian sengketa medis, saya ikut. Jadi ya sedikit adalah penambahan ilmu tentang hukum yang bisa saya dapat ya. Tentunya makanya saya bilang tadi jangan hanya terpaku kita cuma tahu nambal nyabut scaling ya, padahal ilmu di luar itu banyak sekali yang bisa kita raih dan bisa kita pelajari ya. Oke. Nah, ini pasal-pasalnya yang ada di Kodegi 2020. Nah, ini juga saya selalu mengingatkan ya. Pada saat bikin pelang praktek ya, pelang praktek sebisa mungkin dokter gigi saja. Karena Anda praktek dokter gigi. Ya, jangan tambah-tambah yang lain. Kalau saya ditanya kalau saya praktek, embel-embel saya banyak. Ya, ada MKes, ada PhD, tapi nggak perlu. Karena kita praktek bukan pakai yang MKes-nya, bukan pakai yang PhD-nya. Ya, kita praktek cuma pakai profesi kita adalah dokter gigi, cukup dokter gigi saja. Nggak usah dikeren-kerenkan pakai gelar keahlian yang apa-apa. Yang formal saja. Ya, segala kursus dibolehkan pakai ini, nggak usah. Ya, itu nggak perlu.
Tapi kalau Anda mau tempel di tempat praktek, Anda pernah ikut kursus ini, silahkan, tapi tidak dipublish. Ya, tidak dipublish. Tapi menunjukkan Anda adalah kompeten di bidang ini, kursus ini. Oh, segala sertifikat hands-on ditempel di dinding praktek. Silahkan, suka Anda. Tapi tidak untuk dipublish ya. Ya, tidak untuk dipublish, apalagi masuk media sosial. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, iklankan bahan, alat, karena dokter memiliki martabat luhur, tidak menganggap ini bisnis murni. Ya, iklan tidak sama dengan pemberian informasi. Kalau iklan ada kepentingan tersirat untuk menguntungkan seseorang, ada bisnisnya di situ ya. Jadi jangan. Oke, yang jelas, kalau terjadi sanksi pelanggaran etika, ada sanksi sosial. Ada sanksi sosial. Ya, skalanya relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan, itu sanksi sosial. Ada sanksi moral, cabut rekomendasi SIP, surat izin praktek, berarti Anda nggak bisa praktek. Karena organisasi menarik. Ada sanksi administratif, berarti ada surat menyurat situ yang menyatakan Anda dicabut rekomendasinya, misalnya, atau peringatan lisan, ya, peringatan tertulis, ya. Nah, sampai teguran seperti itu. Yang jelas ada sanksi hukum. Kalau sanksi hukum ini urusannya dengan pengadilan. Dan sebagai mediator, saya nih misalnya, saya harus turun kalau memang diminta oleh yang bersengketa. Ya, yang jelas, kalau misalnya ada kejadian pelanggaran etik, ya, kita bisa mengubah, menarik, menghilangkan. Ini EKG akan bergerak, ya, kita akan berproses, ya, mengubah, menarik, menghilangkan atau menghentikan kondisi ini. Ini kepada dokter gigi. Nah, kalau positif, permasalahan selesai dalam sidang MK-EKG. Tapi kalau permasalahannya negatif, ada sanksi moral di situ. Sejelek-jeleknya ya, cabut rekomendasi SIP. Sanksi administratif, ada teguran di situ yang sifatnya lisan, tertulis, dan nama kita jadi jelek. Kenapa? Begitu ada surat teguran, itu akan ditembuskan ke PDGI wilayah, ditembuskan sampai ke PB PDGI. Seluruh Indonesia jadinya tahu kalau sudah sampai PB PDGI. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Saya yakin anak-anak Nusantara Sehat adalah anak-anak yang hebat, ya. Pasti juga etikanya baik-baik. Yang jelas, ya, ingat, cegah pelanggaran etik, bahwa kalian adalah dokter gigi hasil sumpah Hipokrates. Ya, sumpah dokter gigi. Masih ingat sumpah dokter gigi? Hipokratik. Nah, demi Allah saya bersumpah bahwa, itu saya yakin pasti semuanya dengan sepenuh hatinya mengucapkan itu. Pada saat Anda disumpah dan sah menjadi seorang dokter gigi. Ya, ingat kode etik kedokteran gigi. Baca baik-baik, nanti saya kasih soft copy-nya ya. Ya, ingat ya. Profesionalisme seorang dokter gigi. Jangan Anda menjadi bisnismen, pedagang. Ya, kalau jadi pedagang nggak perlu jadi dokter gigi. Ya, oke. Yang jelas dokter gigi yang profesional itu beriman. Ingat Allah, apa yang dilakukan itu adalah murni ibadah. Ya, kita berilmu, kita memiliki integritas, ya, ilmiah, mengikuti perkembangan iptek. Nah, ini tadi yang mau ikut-ikut seminar, mau ikut hands-on, silahkan, nggak boleh ada pelarangan. Tapi jangan sering-sering mau seminar terus, meninggalkan pekerjaan utama kalian sebagai dokter gigi di wilayah puskesmas. Ya, bersosial, ya, masyarakat, pasien, sejawat, tentu jaga kelurahan budi dan tentunya kalian harus rendah hati. Oke. Oke, dokter gigi yang profesional, kompetensi teruji. Memiliki standar kompetensi, wajib 2.
yang wajib. Jangan pernah praktek tanpa STR, jangan pernah praktek tanpa SIP. Kalau dua ini saja tidak Anda penuhi, jangan pernah coba-coba pegang pasien. Kenapa? Melanggar undang-undang praktek kedokteran yang artinya Anda bisa diberikan sanksi hukum ataupun sanksi denda. Dua ini wajib seorang dokter gigi. Ya. Kemudian selain memiliki SIP dan STR, Anda harus bisa belajar sepanjang hayat. Itu tadi yang saya bilang, kalau Anda bisa mengikuti seminar-seminar update ilmu tentang bidang kedokteran gigi. Ya, terapkan evidence base. Ya. Kemudian orientasi kepada pelayanan dan kebutuhan, dan yang paling penting adalah pasien safety. Untuk itu tentu kalian harus jaga diri Anda, jaga diri pasien. Hati-hati terutama kita bidang kedokteran gigi, di mana kerja utama kita adalah membuka mulut pasien. Orang di mana-mana tutup mulut, dimaskerin. Di dokter gigi suruh buka, mulutnya diubek-ubek lagi. Diubek-ubek. Kita menghindari, semua orang menghindari terjadi droplet. Jangan sampai terkena COVID-19. Ya, kalau bisa jaga jarak. Ke dokter gigi didekati, maskernya dibuka, mulutnya diubek-ubek, tersentuh dengan saliva pasien dan sebagainya. Jadi tolong jaga diri Anda, jaga diri pasien juga. Caranya APD yang pas, level 3. Pasien antar pasien tentu sterilisasinya juga bagus. Ya, karena profesi yang paling riskan terkena COVID-19 ini adalah dokter gigi. Ya, karena langsung kita dengan sumbernya COVID-19 tadi, jadi hati-hati. Ya. Kemudian, jangan lupa inform consent. Ini paling sering. Kita kalau bahas inform consent ini bisa panjang. Saya ikut seminar pembekalan hukum, saya ikut seminar, saya bahas di mediasi, proses mediasi, itu juga selalu bermasalah dengan inform consent. Kenapa? Dokter gigi suka lupa. Cuma cabut gigi biasa, cuma nambel gigi, karies fisur, nggak perlu pakai inform consent. Inform consent bukan berarti harus tertulis. Secara lisan pun, tapi ada saksi, itu sudah inform consent. Ya, jadi jangan pernah lupa inform consent ya, ada persetujuan pasien ya pada saat kalian melakukan pelayanan kesehatan gigi mulut. Ya, yang jelas pelayanan apapun yang kalian berikan itu adalah harus pelayanan gigi mulut yang berkualitas ya. Oke. Kesimpulan yang jelas, etika dan kedudukannya mempunyai arti yang sama penting dalam IPTEK. Etika bagian penting dari kompetensi dokter gigi, etika bagian dari sikap profesional seorang dokter gigi, etika wajib dihayati, diamalkan, etika berarti pelanggaran etika, berarti kalian melanggar sumpah. Serem banget ya, kalau kita melanggar sumpah apa artinya? Kita dosa. Ya, dosa kan melanggar sumpah ya. Sumpah itu karena diawali dengan demi Allah. Kalau kita di atasnya ada Al-Quran. Ya, agama yang lain dengan modelnya juga seperti itu. Jadi kalau kalian melanggar etika, berarti kalian melanggar sumpah. Ya, sumpah kedokteran gigi. Yang jelas, selain melanggar sumpah, kita dosa, berarti kita melanggar etik, kita dapat sanksi. Ya, jadi serem ya. Jadi hati-hati dalam bekerja ya. Jelas, etik kedokteran gigi wajib dihayati, diamalkan, penyingkiran akibat yang tidak dikehendaki, rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi. Ya, jadi kita harus jaga bersama. Oleh karena itu, semua dokter gigi di Indonesia sudah sepakat. Yang melanggar kode gigi wajib ditindak dan diberi sanksi. Hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Wah, sini bikin serem aja ya. Mengingatkan. Ini tadi yang saya ceritakan. Ini kebetulan ilustrasi ini saya yang buat pada tahun 2015. Pada saat itu saya sebagai ketua PDGI. Ya, saya ketua PDGI Pekanbaru pada waktu itu ya. 2015.
kemudian saya dapat buku tebal 70 halaman. 70 halaman tentang pembagian SKP. Ya, terus saya bilang sama ketua PBPDGI waktu itu Dr. Gigi Farika Hanum. Mbak Hanum, ini payah banget saya mentafsirkan. Ya, susah banget saya mentafsirkan seperti ini. Orang nggak akan baca 70 halaman, saya bilang. Boleh nggak saya bikin draft? Draftnya cuma segini loh. Ya, draftnya cuma sebegini. Saya bikin ilustrasi tabel. Jadi waktu itu yang 70 halaman itu adalah proses pengumpulan SKP selama 5 tahun, apa-apa saja. Jadi saya singkat seperti ini, 30 SKP, 5 tahun, dibagi dalam utama 70% itu minimal 21 SKP, penunjang dibagi lagi itu 9 SKP, kemudian dari 21 SKP itu dibagi lagi yang teori harus 40%, yang keterampilan ini didapat dari hands-on, dari bakti sosial, dari tabel klinik itu minimal 9 SKP, yang penunjang 9 SKP, maksimalnya 9 SKP. Ya, nggak ada penunjang pun nggak apa-apa, tapi biasanya pasti dapat. Kenapa? Karena kita jadi anggota, kita punya kartu tanda anggota PDGI saja itu sudah penunjang. Ya, nah isinya apa ini? Inilah yang saya buat waktu itu, izin saya bilang sama ketua PBPDGI, saya boleh share nggak? Terus wah Mbak Asi luar biasa gitu kata ketua PBPDGI ya. Pada saat itu Dr. Gigi Hanum bisa berpikir secara ringkas begini. Orang lebih gampang ngelihat dan bisa membaginya. Ya udah, saya izin boleh nggak saya kirim ke medsos, saya bilang WA, BBM waktu itu BBM-nya. Tapi saya nggak mau lupa ini karena saya yang buat, jadi saya bikin Sri Asih Gahayu Pekanbaru, pada saat itu Pekanbaru. Saya share di BBM, nggak sampai 2 jam itu sudah menyebar Sabang sampai Merauke. Ya, langsung ternyata lebih gampang kan ngelihatnya. Inilah yang harus kita buat ya. Itu kalau nggak salah di 2014, terus dimulai 1 Januari 2015 sampai sekarang. Ya, teman-teman sejawat ya, yang jelas itu sedikit yang bisa saya berikan tentang etika. Jadi sebenarnya kalau saya mau berikan materi yang lain tuh banyak banget. Waktunya mah nggak cukup. Saya mau ngomong terus juga batuk-batuk ya. Saya akan kasih nanti di Ciloto ya, teman-teman sejawat ya, apa-apa saja yang kalian butuhkan nanti di lapangan. Tapi karena saya bagian dari MKEKG, saya kasih etika ya. Yang jelas ini saya, kalau ada yang mau simpan nomor handphone boleh, email ya. Terima kasih. Saya sedikit informasi ya bahwa PDGI ini kongres kemarin ya. Kongres PDGI di Balikpapan 17 sampai 19. Saya bicara atas nama Komisi C ya pada saat itu dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi ya. Dan banyak bahasan tentang kode gigi yang terbaru pada saat itu. Tapi saya pikir karena saya tetap bekerja, saya akan berikan informasi-informasi tentang kode gigi ini kepada nanti penerus, karena belum tentu saya yang terpilih lagi menjadi MKEKG PBPDGI yang periode yang sekarang ya. Nah, kongres itu tujuannya adalah kita memilih ketua PBPDGI yang terbaru ya. Kita memilih ketua PBPDGI yang baru untuk 2022 sampai 2025 yang masa jabatannya itu selama 3 tahun dan akan bisa dipilih kembali atau kalau masih mau mengajukan. Tapi kalau tidak mungkin kita akan dapatkan ketua PBPDGI yang baru lagi di 2025. Lokasinya masih belum tahu. Yang jelas kongres itu adalah pemilihan ketua PBPDGI, pemilihan ketua Dewan Pengawas PBPDGI, ya. Kemudian kita membahas tentang beberapa poin-poin penting di organisasi, yaitu terbagi atas komisi, tentang komisi A itu tentang organisasi, komisi B tentang evaluasi program PBPDGI dan PDGI selama 3 tahun ya. Kemudian komisi C itu tentang MKEKG ya. Saya masuk di komisi C karena MKEKG. Kemudian komisi D tentang P3KGB ya, seminar-seminar SKP dan sebagainya itu adalah di komisi D pada saat itu dan kita plenokan. Ya, jadi lumayan menguras. Nah, inilah sebenarnya banyak ucapan-ucapan banyak banget buat yang baru ya. Yang baru ini kemarin terpilih Dr. Gigi Usman Sumantri
Ketua PPPDGI yang terbaru 2022 sampai 2025, dan ini yang sebelumnya Dr. Gigi RM Sri Hananto Seno, ya, 2017 sampai 2022, 5 tahun gegara pandemi, dan saya masuk di eranya Dr. Hananto Seno. Ya, saya nggak tahu apakah saya masih masuk di periodenya Dr. Gigi Usman Sumantri. Yang jelas apapun kepercayaan yang diberikan, kerjakan saja dengan baik, karena apapun yang saya kerjakan itu adalah buat Dr. Gigi se-Indonesia. Ya, ikhlas-ikhlas saja. Nah, ini saya dengan Pak Usman Sumantri kemarin. Ini foto diambil sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi di Kongres PDGI Balikpapan, ya. Ampun deh, ya. Jadi sekarang suara saya masih bindeng, batuk-batuk, karena kondisinya saya capek banget, ya. 24 jam saya tidak tutup mata sama sekali. Bukan tidak tutup mata. Saya berangkat pesawat jam 5 pagi hari Jumat. Ya, tentu jam 3 pagi saya sudah siap-siap mau ke bandara, ya. Pesawatnya take off jam 5 pagi, jam 8 landing sampai di Balikpapan, dan saya tidur jam 8 besok paginya hari Sabtu. Ya, karena saya pengurus, ya. Jadi ini Dr. Gigi Usman Sumantri, beliau adalah mantan pejabat eselon 1 Kementerian Kesehatan, yaitu Kepala BPPSDM Kemenkes, yang mengatur kalian sebenarnya. Eselon 1 yang mengatur kalian. Mengatur apa? Program Nusantara Sehat, program dokter gigi spesialis, wajib kerja dokter spesialis, kemudian beasiswa buat dokter-dokter spesialis, dokter-dokter gigi spesialis, Poltekkes itu di bawah beliau pada waktu itu. Bapelkes Indonesia di bawah beliau pada saat itu. Jadi memang pengalamannya cukup, ya, linknya cukup, orangnya pinter, dan saya mudah-mudahan sih kita berharap beliau bisa membawa PDGI ke arah perubahan yang besar, menjadi lebih bermarwah, ya. Berharap PDGI se-Indonesia semakin solid dan jaya di bawah kepemimpinan beliau, ya, sehingga menjadi contoh buat atau panutan buat yang berikutnya, ya. Pada saat itu juga ada yang waktu itu, Bu Asi, ada yang bilang kenapa nggak nyalonkan diri. Saya takut mengecewakan dokter gigi se-Indonesia kalau saya mencalonkan diri. Kenapa? Pada kondisinya saya masih aktif sebagai PNS, ya, sulit. Kalau saya jadi ketua PPPDGI, belum tentu saya bisa berbagi begini sama kalian. Kerja pasti lebih banyak ngurusin organisasi. Sementara saya punya tugas pokok sebagai PNS yang saya harus penuhi. Ya, jadi masih belum, nanti yang periode berikutnya. Ya, kalau saya sudah seumuran beliau. Ya, kalau sekarang masih belum, ya. Jadi saya membantu dari luar saja, ya. Oke, ini beberapa foto mengenang mana tahu nanti kalian bisa jadi pengurus, kalian ikut. Ini pada saat saya sidang komisi, ya, sidang komisi, memimpin sidang komisi MKEKG pada saat itu. Ini luar biasa ramainya, ya. Alhamdulillah kata panitia, mereka tadinya takut ini kongres nggak berhasil, sangat sedikit peminat sertanya, karena katanya 2 minggu menjelang kongres itu peserta seminar dan kongres itu baru 400 orang. Baru 400 orang. Ternyata Allah kasih jalan. Apa jalannya? Ya, ternyata tiba-tiba untuk terbang nggak perlu lagi swab test, ya kan? Nggak perlu tes antigen, nggak perlu PCR test. Dianggap sudah baik dan normal. Langsung bludak. Panitia cerita sama saya, aduh Dokter Asi, alhamdulillah, tiba-tiba dalam waktu 2 minggu peserta kita jadi 1.300. Bayangkan 1.300 peserta dalam waktu 2 minggu menjelang hari H. Ya, luar biasa. Kebayang ruangan sebesar ini diisi ribuan dokter gigi. Wah, udah kayak benar-benar pesta demokrasi, ya, senang sekali. Dan ini foto-foto beberapa kongres, beberapa acara di kongres. Nah, ini saya tentu nggak mau lupa, ya. Saya, Bu Asi itu masih narsis, masih lah. Ya, buat foto-foto nyenangin diri, foto-foto pakai baju Dayak, segala macam. Nah, ini anak saya, Filza. Mana yang dari Jogja, mungkin ada yang ngelihat. Nah, ini Filza. Jadi ini ibu dan anak, ya. Dia ikut kongres pertama dalam hidupnya, ikut kongres PDGI, udah gitu dia langsung terkapar. Ya, terkapar, mama kayaknya nggak mau lagi, capek
masih ngomongnya sampai pagi, jam 8 pagi nggak tidur, dia jam 11 malam udah langsung lapar ya. Ini belum siap. Sebenarnya ada lagi foto-foto lucu-lucu yang lagi tidur, yang selimutan pakai anduk di dalam kamar, dibawa turun, melipet kursi, dikumpulin pada tidur. Nih Filza lihat udah tidur di kamar di sebelah mamahnya. Ini lihat beberapa peserta yang pada tidur geletaan di bawah, seperti kata Dr. Zul, luar biasa, tapi semangatnya tetap oke sampai jam 8 pagi ya, dengan tetap berkostum jas kebanggaan organisasi ungu ya. Jadi memang luar biasa kenangan kongres, jadi rugi kalau nggak ikut ya. Oke. Jadi nanti kalian jadi pengurus ya kalau bisa. Jadi bisa ikut-ikut beginian ya. Ini tadi yang dibilang Dr. Zul. Ini kita cap tangan di gedung PBPDGI yang baru, gedung yang megah, gedung ungu kita di Jalan Hutan Kayu. Kita cap tangan begini ya, tanda bukti kita mencintai organisasi kita. Jadi kalau misalnya ada waktu bisa sempat singgah aja cap tangan di gedung PBPDGI ya. Oke, itu dari saya ya. Sedikit. Oke, terima kasih Bu Selanjutnya Asih. silahkan. Iya. Silakan, kita masih ada waktu sebelum kita masuk. Masih ada waktu ya, Ya, kurang lebih sampai jam 12 kita Bu Asih. Ya, Ya, 5 menit terakhir mungkin saya mau kasih informasi tentang penugasan, Bu Rika. boleh. Baik, adik-adik sekalian, ya, terima kasih Bu Asih ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik sudah punya gambaran bahwa jadi dokter gigi gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa. Gigi adalah adik-adik itu nanti bergabung dengan profesi-profesi yang lain. Jadi adik-adik nanti bisa melakukan program-program kesehatan masyarakat di sana ya. Jadi kerjasama dengan satu profesi lintas program di puskesmas, juga lintas sektor dengan masyarakat dan lain sebagainya ya. Ada yang ditanyakan untuk profesi dokter gigi? Tapi sudah terbayang ya bahwa dokter gigi bisa berkiprah di mana saja dan kita bisa bisa unjuk gigi, bisa unjuk gigi ya, sehingga orang akan memandang dokter gigi itu adalah bukan hanya mengelola satu mulut saja ya, hanya dokter gigi klinis ya, tapi kita bisa menjadi orang yang orang nomor 1 siapa tahu jadi menteri nanti, amin, yang lulusan NS batch 20 kayaknya bangga banget kami ya sebagai seniornya ya. Jadi seperti itu. Mau ada yang ditanyakan ya? Oke ya. Ini boleh saya cerita Bu Asih pengalaman saya 4 tahun di daerah terpencil tahun 90 sampai 94 ya, dengan kondisi yang seperti Husnul ya, ketika kami datang itu suami istri dokter gigi ditempatkan di daerah yang paling jauh yang belum pernah ada dokter gigi. Jadi kami dokter gigi pertama kondisinya sama, tidak ada listrik cuma ada malam hari ya. Nah, itu kita kreativitas apa saja bisa kita lakukan. Memang ya, memang kebanyakan kita adalah pertama tadi ya, usulan dari dokter Zulkifli bahwa kita harus koordinasi. Mudah-mudahan dapat bantuan. Tetapi kalaupun tidak, kita bisa melakukan apa saja. Ya, bisa melakukan pencabutan, ya, dengan kursi biasa bisa, ya, bisa melakukan penyuluhan itu juga bisa pokoknya bisa kita lakukan apa saja, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang memang dibutuhkan. Penyuluhan di mana saja bisa kita lakukan, ya. Oke, silahkan nih Bu Asih kasih kesempatan, waktunya lumayan ini ya, nanti saya juga bisa cerita tentang pengalaman saya di sana, tapi pengen ada yang silahkan supaya lebih terarah. Siapa yang mau bertanya lagi? Tadi Ada yang resen itu, Bu Rika. Silakan.
Faisal. Silakan. Haikal ya. Faisal. Faisal. Baik, terima kasih Dari banyak. mana Faisal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, asal Makassar. Oh, Makassar. Kemudian penempatan Puskesmas Lauser, Aceh Tenggara. Aceh. Dari Makassar mau ke Aceh. Apa yang ditanyakan? Jadi yang pertanyaan yang pertama mungkin terkait untuk berkiprah di dunia kesehatan. Dalam hal ini saya ambil contoh kayak misalkan kita mau jadi pemerintah struktural begitu, apakah memang harus melalui jalur pegawai negeri dulu baru bisa, ataukah misalkan kami yang masih non PNS apakah bisa misalkan menjadi pengurus besar PBPDGI? Itu mungkin Pertanyaannya pertanyaan pertama. bagus sekali. Ya, Kemudian pertanyaannya bagus sekali. pertanyaan yang kedua, Ada dua nih. kebetulan saya sendiri sebenarnya belum terdaftar di PDGI Makassar. Nah, bagaimana dengan penempatan nanti di Aceh? Nanti apakah saya langsung terdaftar di sana atau seperti apa? Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ya. Silakan langsung saja Bu Asih. Oke, Faisal. Waduh, seneng nih lihat anak muda yang sudah berpikir ke depan. Duh, saya mau jadi apa nih? Saya bisa nggak berkiprah? Saya bisa nggak nanti mungkin, jangan malu-malu lah, bisa seperti Bu Asih atau Bu Rika. Yakin. Ya, yang jelas Faisal, kamu harus punya semangat dulu, kamu punya motivasi dulu ya, bahwa saya walaupun dokter gigi yang katanya tahu cuma kedokteran gigi, saya pasti bisa. Ya, kuncinya tadi out of the box. Ya, jangan mau jadi kata di bawah tempurung. Cari ilmu. Kamu mau jadi pengurus, jangan langsung pengurus PB dong. Kalau langsung jadi pengurus PB ya masih kemudaan kamu belajar dulu. Dari mana? Kamu daftar dulu sebagai pengurus, anggota dari pengurus cabang. Ini saran saya ya. Pengurus cabang itu berarti pengurus di cabang di wilayah nanti kamu mendaftar sebagai anggota PDGI ya. Nah, tunjukkan kamu bisa, tunjukkan kamu mempunyai inovasi, tunjukkan kamu bisa bekerja ya kepada pengurus yang ada di situ sehingga kamu bisa jadi pengurus cabang. Pengurus cabang dulu. Nah, kamu oke, kamu bisa dilihat orang, oh leadership-nya bagus. Inovasinya bagus. Pemimpin ketua cabang akan melihat seperti itu ya. Mungkin kamu bisa naik menjadi apa? Jadi pengurus wilayah. Atau jangan-jangan kamu jadi ketua cabang dulu karena leadership-nya bagus. Kamu jadi ketua cabang dulu, ketua cabang PDGI mana gitu, kota mana, kabupaten mana. Nanti kamu akan ikut kongres, rakernas, itu pasti dipanggil ketua cabang se-Indonesia. Ya, itu harus wajib ikut. Rakernas, kongres PDGI itu wajib diikuti ketua cabang se-Indonesia. Ketua ya, ketua cabang. Nah, kalau kamu masih sebagai pengurus, kamu mau ikut boleh, tapi tidak dibayari untuk penginapkannya, akomodasinya, karena biasanya dibayari oleh pengurus besar PBPDGI. Yang jelas kamu ikut daftar, ya. Nah, kamu tunjukkan kamu bisa bicara, kamu tunjukkan kamu bisa menjadi seorang pemimpin, ya. Tunjukkan. Dan jadi berangkat dari bawah dulu ya, Faisal ya. Jangan belum mau jadi pengurus PB. Pengurus PB tua kayak saya begini, kayak Dokter Zul, kan, gitu ya. Tapi bukan berarti kita nutup kesempatan buat yang muda-muda. Banyak kok yang muda-muda, ada tuh pengurus PB yang muda. Anda tahu pengurus Kortugi, IG Kortugi, korban tukang gigi? Ya, pernah dengar ya, Dokter Gigi Rifki Al-Haris. Kenapa? Inovasinya di medsos luar biasa. PBPDGI ngelihat, ambil dia jadi pengurus PB pusat ya, untuk urusan yang seperti itu ya. Jadi tunjukin aja kamu hebat, kamu bisa, semangat ya Faisal ya. Nah, itu untuk jadi pengurus PDGI tentu sebetulnya tetap harus ada
hierarkinya ya, dari bawah dulu naik sampai nanti ke atas kayak saya. Saya kan cuma anggota biasa, terus nggak lama saya jadi ketua PDGI kota, cabang Pekanbaru. Kemudian saya naik lagi jadi ketua PDGI pengurus wilayah Provinsi Riau. Kemudian sekarang saya di pengurus pusat di PBPDGI. Jadi memang dari bawah merangkak. Nah, kemudian apa lagi tadi? Oh, untuk jadi pejabat, kamu tanya ya. Kalau jadi pejabat bisa nggak Bu? Yang nggak PNS? Bisa. Tapi tentunya harus tercukupi persyaratannya, kriterianya. Ya, tercukupi persyaratannya, tidak harus PNS. Kalau kriterianya istilahnya asesmen ya, bidding, asesmen jadi pejabat. Kalau kriterianya disebutkan PNS, non PNS, daftar dari jalur yang non PNS. Ada kemarin kita bidding asesmen eselon 1, ada yang non PNS mendaftar lulus sampai hasil akhir. Mungkin ada yang kenal Dokter Gigi Iwan Dewanto, mantan wasekjennya PBPDGI, dosen di UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya, dia non PNS. Dia mendaftar dari non PNS, cuma persyaratannya dia terpenuhi. Apa itu? Salah satunya minimal S2 kesehatan. Minimal S2 kesehatan. Jadi kalian sekolah. Karena untuk jadi pejabat sekarang nggak laku lagi S1, rata-rata minimal S2. Untuk jadi pemilik suara aja kayak saya sama Bu Rika, kalau S1 nggak terima. Jadi harus minimal S2 kesehatan. Sebaiknya seperti itu. Kesehatan ya, saran saya ya, jangan MM ya, jangan ambil yang MSc ya, tapi kesehatan. Apakah itu MARS, apakah MKes. Kalau spesialis, orang kalau udah jadi spesialis nggak pengen jadi pejabat. Spesialis konservasi, spesialis bedah mulut, jarang menjadi pejabat. Jadi ngapain? Biasanya doang. Atau jadi dosen. Kebanyakan. Biasanya yang jadi pejabat itu yang S2 kesehatan biasanya. Jadi bisa ya, Faisal ya, yang jelas ada kemauan, kamu punya niat. Ya, kamu bisa mengembangkan diri, ya. Saya bisa, apalagi umur muda seperti sekarang. Dulu aja saya nggak pernah berpikir saya mau jadi pejabat. Saya nggak pernah berpikir saya jadi pejabat, saya cuma mau jadi dokter gigi, saya Widya Suara, udah cukup. Saya punya anak, saya ngasuh anak aja. Tapi pada jalannya, pada kondisinya, kayaknya saya harus S3 deh. Saya lanjut S3. Oh, pada kondisinya ada yang menawarkan, buka sih, dibuka loh ini. Ya, lelang jabatan. Saya lihat, persyaratannya cukup. Golongan saya udah cukup tinggi berdasarkan itu. Saya cukup, saya S2 kesehatan. Saya punya pengalaman, kriterianya masuk. Saya coba. Saya orangnya orang yang nggak mau ngelepas peluang. Ada peluang nih, di mana syaratnya saya bisa masuk. Saya daftar. Saya ikutin tesnya. Orang tesnya nggak bayar kok, jadi pejabat itu kan nggak bayar. Kita diuji. Kenapa enggak? Saya coba. Masuk. Nah, yang terakhir kemarin. Mungkin Dr. Zul cerita atau Bu Rika cerita. Saya kemarin sudah lulus eselon 1-nya Kemenkes. Ya, saya milih jabatan staf ahli Menteri Kesehatan bidang teknologi kesehatan. Sudah sampai hasil akhir. Sudah 8 kali tes, dari tes kejiwaan, psikotes, wawancara, leaderness group discussion, presentasi, wawancara teknis, wawancara kepemimpinan, saya lulus semuanya. Sampai tidak ada lagi tes. Ya, namun kondisinya belum rezeki saya. Ya, saya tidak dipilih, bukan tidak lulus tes. Saya lulus tes sampai akhir. Sudah keluar tes akhir, kandidat staf ahli Menkes bidang teknologi kesehatan, Sri Asih Gahayu. Kita berdua waktu itu. Satu lagi Bapak Setiaji Insinyur, tapi beliau inovasinya sangat luar biasa dengan aplikasi Peduli Lindungi, siapapun sudah tahu ya. Ya. Jadi kita berdua pada kondisinya saya harus mengalah, bukan mengalah, tidak dipilih dan no problem. Oke, saya itu namanya rizki saya hanya sampai jadi kandidat, no problem. Artinya Allah sudah kasih kesempatan buat saya bisa ikut uji kompetensi yang seperti itu gitu. Nah, sekarang saya lagi proses asesmen eselon 2. Pas ini nggak bosan-bosannya. Apa salahnya nyoba? Ya kan, apa salahnya nyoba? Ini nyoba loh, uji kan,
uji wawasan, uji kompetensi, ikut aja. Kalaupun nggak lulus itu namanya belum rezeki, saya tetap jadi wijaiswara. Dan saya senang dengan jabatan wijaiswara kok. Kalau kondisinya nanti Allah bilang, "Asih, kamu lulus jadi pejabat eselon 2 Kemenkes." Syukuri juga, jalani aja, nikmati, hayati. Yang penting niatnya bukan dagang alias mau cari duit, mau cari keuntungan pribadi, tapi niatnya adalah untuk bermanfaat bagi banyak orang. Bermanfaat bagi banyak orang berarti kita ibadah yang kita berikan. Karena untuk ukuran seperti saya cuma perempuan, ya kan, cuma punya 3 anak, saya tidak cari kekayaan lagi. Kalau seperti kalian, iyalah masih baru, saya harus bisa sekolah nih, saya harus ngumpulin duit nih. Kalau saya mau apa lagi? Bu Asih mau sekolah apa lagi? Udah cukup. Ya, jadi saya nggak ngumpulin uang lagi, yang penting saya bisa bermanfaat buat orang banyak aja, sharing-sharing begini, bikin happy, ya kan. Terus cari duit lagi, enggak lah, anak saya udah sekolah semua, rumah saya sudah punya, ya kan, kendaraan saya sudah punya, saya tinggal nikmati hidup saja, berbagi dengan banyak orang dan bermanfaat. Ya, ibadah kuncinya, udah umur segini. Ya, itu saja. Jadi semangat ya Faisal dan kawan-kawan yang lain, semangat. Anak-anak muda yang seperti ini saya senang, berarti ingat, nggak ada yang tidak bisa. Bermimpilah setinggi kamu bisa dan insya Allah akan ijabah kalau Anda punya doa dan ikhtiar selalu. Ya, Faisal ya. Oke, siap ya? Ada lagi? Ayo, tanya lagi. Ya, pokoknya semangat. Saya sendiri salut sama Bu Asia, luar biasa ya. Wah, sering sekali ikut, hobi dengan tantangan-tantangan. Ya, hobi dengan tantangan-tantangan. Ikut aja, yang penting pokoknya proses itu dilalui, ikhtiar itu dilakukan ya. Nanti Allah itu yang pasti memberi yang terbaik. Ya, mudah-mudahan adik-adik termotivasi nih ya sama Bu Asi bahwa dokter gigi itu bukan melulu untuk ngurusin mulut saja. Ya, dokter gigi bukan hanya dokter gigi klinis saja ya. Apalagi adik-adik ini sekarang di tim Nusantara Sehat, nanti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan adik-adik dapatkan. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang akan adik dapatkan. Tadi dikatakan Dokter Zul ya bahwa kalau mau spesialis boleh, tinggal nanti ikut tes aja, lihatkan aja sertifikat bahwa NS itu udah jadi apa ya kalau di Kementerian Kesehatan udah dikasih bintang bahwa adik-adik yang ikut NS itu akan sekolahnya dipermudah ya. Nanti jadi pejabat, kalau sekarang kan udah batch 20 ya, sudah banyak alumni-alumni dari para NS yang sekarang sudah jadi ada yang banyak yang jadi PNS dengan mudahnya ya. Karir adik itu akan lebih mudah karena pengalamannya ya, kita banyak pengalaman ya, termasuk Bu Asi, Bu Heti, saya ya sudah punya pengalaman yang pernah di daerah terpencil saya ya. Jadi insya Allah semuanya akan membawa hikmah buat adik-adik semuanya. Ya, pokoknya semangat dan semangat terus ya. 3 menit lagi lumayan. Ayo siapa yang mau tanya sama Bu Asis sebelum atau Bu Asis nanti mau coba penugasan Bu? Ya, Ya, mau silakan Bu kasih Asis. penugasan? Oke. Karena ini waktunya tinggal 3 menit lagi, silakan Bu. Oke, ya. Baik. Teman sejawat sekalian, ini saya ada sedikit penugasan buat kita. Jadi kita nggak ngomong terus ya, tapi saya mau ngajak kalian nih membuat satu tulisan ya, membuat satu tulisan supaya agak lebih terlatih ya. Penugasannya di kelas profesi ini ya. Kalian bisa membuat Anda tahu bahwa isu aktual bidang kedokteran gigi itu banyak ya. Jadi penugasannya ini ya. Anda buat tulisan ya. Buat tulisan, ini ada poin-poin penting. Boleh menulis tentang pandemi COVID-19 di bidang kedokteran gigi. Satu, mungkin bisa di screenshot ya. Yang kedua, atau di foto ya. Kemudian yang kedua, poinnya Anda membuat program Nusantara Sehat dan profesi kedokteran gigi. Ini poin-poin penting. Kemudian Anda boleh buat juga tentang program bebas karies. Ya.
Kemudian terserah apa saja yang up to date sekarang di bidang kedokteran gigi. Ya, Anda bikin tulisan, ya makalah lah, boleh dikatakan makalah, nggak banyak-banyak, ya sekitar 3 halaman, ya sekitar 3 halaman. Kalau bisa Microsoft Word, ya. Buatnya nanti setelah selesai istirahat, buat ya. Nah ini poin-poinnya. Tentukan penyebab-penyebab isu tadi, jelaskan dampak yang terjadi jika isu tidak diselesaikan, kira-kira buat rekomendasinya apa, ya, analisisnya apa, buat di dalam tulisan sekitar 2-3 lembar, kemudian nanti bentuknya Word, buatnya sekitar 2-3 jam, ya, presentasi nanti kita 15.30 sampai jam 15, ya, jadi boleh nanti di off-kan Zoom-nya. Dan kita masuk lagi 15.30 itu presentasi. Pengumpulan tulisannya itu nanti malam 23.59 via WA. Via WA-nya nanti boleh di forward ke saya. Ya, satu orang ngumpulkan, terserah siapa yang ngumpulin, ya, kemudian nanti di via WA dikirim ke saya atau dikirim ke email juga boleh, via WA juga boleh, ya. Kalau mau ke email via WA aja lah ya, sekarang lebih gampang buka WA ya. Ya, lebih gampang buka WA, buka Iya, email. benar, Bu. WA lebih mudah. Lebih mudah, lebih gampang ya via WA. Kenapa? Saya mau ngajak kalian latihan. Latihan membuat tulisan itu gampang. Ini beberapa tulisan saya di bidang kedokteran gigi, saya suka nulis-nulis juga, dan ini ada nilainya. Ini ada SKP-nya loh. Ya, kalau Anda laporkan ke PDGI setempat, ini ada SKP-nya. Kayak ini saya buat begini, ini ada SKP-nya. Ini tulisan saya di koran. Ya. Kemudian saya juga nulis Dokter Gigi dan MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, pada saat waktu itu ya beberapa lah. Saya juga pernah nulis jangan buru-buru dicabut, misalnya ya pada saat itu. Dulu rajin nih, sekarang udah mulai rada-rada kurang. Ini nulis di BPPK Ciloto, ini ke Widya Iswaraan, tetap poinnya tetap aja ada dokter gigi. Walaupun ke Widya Iswaraan, tetap ada dokter gigi. Ya. Walaupun bikin penelitian, tetap ada dokter giginya. Memang nggak mau lepas profesi kedokteran gigi dari hati saya. Nah seperti ini ya. Oke. Ada pertanyaan dari yang kita penugasan yang saya sampaikan, ya. Jadi kita nanti masuk, kita nggak usah masuk lagi ya, Bu Rikaya, kita masuk lagi setengah 4, tapi nanti setengah 4. Ya, jadi dikasih waktu, silakan nulisnya referensinya dari mana-mana saja boleh. Bu, boleh dari searching Google nggak? Silahkan. Ya, nulisnya sekitar 3 halaman saja. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan sepertinya mereka sudah paham ya, Bu ya? Ini ada Dena nanya, Bu. Dena dari mana? Dova itu puskesmasnya ya? Iya, Puskesmas Dova di Maluku Utara. Di Maluku Utara, Bu. Silahkan, Dena. Oke, Dok mau tanya, itu berarti makalahnya buat salah satu dari keempat isu itu atau empat-empatnya? Oh, satu aja. Kita pilih berarti ya, Dok ya? Iya. Oke, baik. Nanti banyak banget tugasnya. Tulisan kalian ini biasanya kayak yang kemarin saya pilih salah satu yang tulisannya bagus itu kita masukkan ke buletin BPPK Ciloto loh. Ya, dan semua tulisan juga saya kirim ke BPPDGI. Tulisan anak-anak karya, hasil karya anak-anak Nusantara Sehat, dokter gigi, profesi dokter gigi batch 20 itu sampai ke BPPDGI. Jadi semangat nulis ya. Oke, baik, Dok, siap, Dok. Makasih, Dok. Ya, bukan berarti harus selesai setengah 4. Bukan berarti. Yang penting ada poin-poin penting yang bisa kalian tuliskan. Lengkapinnya, lengkap tulisannya, bagus tulisannya nanti dikumpulkan paling lama jam 23.59 hari ini. Ya, oke? Ya, jangan langsung stres, aduh nggak bisa nulis gimana ini, gitu. Poin-poin pentingnya saja waktu presentasi pun nanti boleh. Oke? Ya? Oke, terima kasih, Dok. Oke, paham ya, Dena ya? Pokoknya tidak ada yang tidak bisa, Bu Asih, kalau anak-anak NS. Ya, semangat ya. Mbak, silakan sekarang kita bisa istirahat. Maksudnya istirahat untuk di Zoom ya, tinggal menulis, Zoom-nya bisa dimatikan, tetapi nanti jam 3:30 masuk lagi. Jangan telat ya.
3:30 masuk ruangan lagi, kita ketemu lagi dengan Bu Asih yang luar biasa ya. Kita kasih apa buat Bu Asih? Kasih mantap. 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 Sekali lagi. Mantap. Berulang kali. Mantap. 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 Ya, kita bisa seperti Bu Asih ya. Silakan adik-adik, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi jam 3:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hati, kita ketemu Iya. Assalamualaikum. Ya. Oke. Oke, live ya Bu. Saya siap-siap pulang ke Bogor nih. Karena besok masuk Waduh. insya Allah. Insya Allah sehat, sehat, Oke. sehat. Ya, hati-hati Bu. Amin. Hati-hati. Ya.